Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang optik geometri. Apa itu optik geometri? Menurut saya itu optik geometri merupakan dasar dari materi optik ya. Jadi seharusnya materi ini diberikan terlebih dahulu, kemudian baru ke alat optik. Namun karena waktu kita masih cukup, saya rasa optik geometri harus kita berikan. Sebenarnya optik geometri ini cuma review dari kita SMP. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita review dulu. Untuk mencari persamaan fokus cermin itu kita memakai ini, ya kan, yang kemarin super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Kemudian untuk perbesarannya itu kita pakai M sama dengan S aksen per S atau H. H aksen per H ini adalah ketinggian benda. Kalau ini adalah jarak benda ke cermin, ya. Kemudian sifat bayangan apabila maya itu pasti gandengannya sama tegak. Jika nyata itu pasti terbalik. Untuk diperbesar atau diperkecil maka kita akan bahas nanti. Oke, untuk materi pemantulan dan pembiasan bisa kalian pelajari sendiri ya. Saya mulainya di cermin yang lengkung atau cermin datar kalian pelajari sendiri. Kita akan pelajari yang nama cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada dua. Yang pertama adalah cermin cekung dan cermin cembung. Nah, yang pertama adalah cermin cekung. Oh ya, ini ada dua jenis cermin lengkung ya. Yang pertama adalah cermin cekung, yaitu permukaannya yang memantulkan cahaya di bagian dalam. Ya. Kemudian yang kedua adalah cermin cembung, permukaannya memantulkan cahaya di bagian luarnya. Ya kan? Nah, seperti ini gambarnya. Ya, kalau ini cermin cekung dan ini cermin cembung, ada perbedaan. Nah, di sini ada ruang 1, ada ruang 2, ada ruang 3, dan ada ruang 4. Ini bagaimana kita akan lanjut. Nah, yang pertama adalah cermin cekung. Nah, di sini ya dulu di SMP sudah diajari bahwa cermin cekung memiliki sifat untuk mengumpulkan cahaya. Jadi ini ada ruang 1. Ruang 1 itu adalah antara cermin ke F, ke fokusnya. Ya, kemudian ruang 2 antara F dan jari-jari dari cerminnya. Kemudian ruang 3 antara jari-jari ke tak terhingga. Kemudian ruang 4 di belakang cermin. Nah, dia bersifat mengumpulkan seperti ini. Nah, di sini ada 3 sinar utama. Yang pertama adalah jika sinar datang, maka dia akan dipantulkan ke titik fokusnya. Ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua, jika sinar ini datang melalui titik fokus, kemudian dia dipantulkan kembali sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui jari-jari dari cerminnya, dia akan dipantulkan kembali, maka tidak ada bayangan yang terbentuk. Kemudian seperti ini pembentukannya, bayangan pada cermin. Nah, ini tadi sinar-sinar istimewa ya, sinar datang melalui sumbu utama, yang tiga tadi. Nah, kemudian untuk menentukan sifat bayangan kita menggunakan dalil esbag. Dalil esbag itu menyatakan ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Ya, atau kalau kita mencari ruang bayangan sama dengan 5 dikurangi ruang benda. Dan sifat bayangannya, apabila benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Dan sifatnya adalah maya tegak diperbesar. Jika benda di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Sifatnya adalah nyata terbalik diperbesar. Dan apabila benda di ruang 3, maka bayangan ada di ruang 2. Maka sifatnya adalah nyata terbalik diperkecil. Ya, bila sifat bayangan maya itu jika terjadi hanya di ruang 4, yaitu di belakang cermin. Dan di ruang 3, 1, 2, dan 3, maka dia bersifat nyata. Nah, ini bisa kita lihat diperbesar, diperkecil, ya kan?
Kalau di sini bila benda di ruang 1, maka kalau kita pakai dalil asbah, tinggal dimasukkan saja ruang benda 1, 5 dikurangi 1, maka bayangannya di ruang 4. 1 dan 4 itu besar 4, maka dia lebih besar bayangannya daripada ruang bendanya, maka dia diperbesar. Kemudian yang ini, bila benda di ruang 3, maka kita masukkan di sini 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Bayangannya di ruang 2. Tadi benda di ruang 3, 3 sama 2 besar 3, ya kan? Maka dia diperkecil. Oke, yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin lekung dengan lapisan cermin di bagian luar. Ya, cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Nah, dia menyebarkan cahaya. Tadi kan dia mengumpulkan cahaya, dan kalau di cembung ini dia menyebar. Nah, 3 sinar utamanya sama. Sinar datang melalui sumbu dan dipantulkan dari titik fokusnya di sini. Ini oke. Terus yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, langsung ke titik fokus, dia dipantulkan lagi ke sumbu utama. Dan yang terakhir, jika sinar ditembakkan melalui jari-jari, maka dia tidak akan terbentuk, tidak akan dipantulkan kembali atau tidak akan terbentuk bayangan. Nah, untuk pembentukannya seperti ini. Nah, untuk di cermin cembung, sifat bayangannya itu maya, tegak, dan diperkecil hanya satu. Beda dengan cermin cekung, tergantung dari ruangan benda tersebut. Nah, ini mungkin contoh soalnya, sebuah benda dengan tinggi sekian dan diletakkan 11 cm di depan cermin cekung. Nah, biasanya soal-soalnya itu adalah cermin cekung dengan jarak fokus 6 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Nah, oke, diketahui H hanya 4, S-nya 9, F-nya 6. Yang ditanya tadi, S aksen, M, H aksen, dan sifat bayangan. Oke, kita jawab. Yang pertama, kalian harus tahu benda itu di ruang berapa. Kalau tadi F-nya adalah 6, ya. F-nya 6, kemudian S-nya bendanya itu terletak di 9 cm. Berarti ini kan 6, berarti ini 12. Berarti 9 itu di mana? Di antara 6 dan 9, maka dia di ruang 2. Oke, kemudian kita jawab, kita pakai super F sama dengan super S ditambah super S aksen, tinggal dimasukkan saja, kita nyari S aksennya ketemu 18, ya. Nah, S aksen ini 18, kira-kira dia terletak di mana? Di ruang 3. Kan ini kan tadi 6, ke sini R-nya itu sama dengan 2 kali F, ya. Itu 12. 2 kali 6 sama dengan 12, berarti ini 6, 12. Berarti kalau 18, berarti dia di sekitar sini, di ruang 3. Kemudian untuk perbesarannya kita pakai M sama dengan S aksen per S. Ya, di mana M sama dengan dimasukkan saja S aksen tadi ketemu 18, S-nya 9, M-nya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari tinggi bayangan, kita pakai tadi M sama dengan H aksen per H. Tinggal dimasukkan saja, H aksennya sama dengan 8. Kemudian untuk sifatnya, kita bisa memakai dalil bah atau tadi, ya, ruang bayangan itu 5 dikurangi ruang benda, di mana ruang benda itu tadi berapa? 2. Lalu masukkan saja ruang bayangan sama dengan 2. 5 dikurangi 2, maka ruang bayangannya di ruang 3 sesuai dengan perhitungan yang tadi. Ya kan? Ini kan jarak bayangannya 18 cm terletak di sini. Ya kan? Di setelahnya R. Maka dia kalau di sini dia di ruang 3. Kemudian kalau di ruang 3, dia kan di depan cermin. Di depan cermin maka dia nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Nah, diperbesar ini kenapa? Soalnya ruang bendanya itu kan 2, ruang bayangannya kan 3, berarti dia lebih besar, maka dia akan diperbesar. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin untuk tugasnya coba dibuka halaman 174, ya. 174 uji prestasi mandiri 1 sampai 6 dikerjakan seperti biasa di e-learning, diupload di PDF. Sekian yang dapat saya sampaikan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.